langsung saja saya persilakan kepada Ustaz Abdul Muiz SPDI MPD untuk menyampaikan materinya. Padahal saya persilakan dengan hormat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, dengar. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbis sarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati bagian kesiswaan sekaligus yang menangani asrama dan seluruh pembina asrama yang saya hormati dan saya muliakan. Anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka dalam kegiatan walaupun melalui Zoom, tapi ini tidak mengurangi makna daripada kegiatan yang kita laksanakan ini. Baik, insya Allah untuk kegiatan Maghrib Isya ini, karena itu sudah dibagi materi, insya Allah Al-Ustadz Haji Mursalin itu akan fokus membahas tentang akidah, ibadah, dan syariah. Sementara saya nanti insya Allah akan fokus pada materi akhlak, kemudian masuk di materi emotional spiritual question atau SQI, kemudian yang terakhir ada masalah-masalah umum seperti bagaimana pembelajaran ilmu tajwid atau masalah Quran nanti akan kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, saya ingin mengawali dengan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan, diturunkan ke bumi ini untuk membawa 3 misi, dan inilah yang merupakan intisari daripada ajaran agama Islam. Yang pertama adalah Rasulullah mengajarkan tentang akidah atau tauhid. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengajarkan tentang ibadah. Tauhid itulah yang dikenal dengan rukun iman. Kalau ibadah itulah yang dikenal dengan rukun Islam. Kemudian ajaran yang dibawa Nabi yang ketiga adalah masalah akhlak. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menguasai pemahaman kita, kita ingin memahami betul tentang apa yang dimaksud dengan rukun iman, maka mesti kita belajar tentang akidah, kita mesti belajar tauhid. Kalau kita ingin mempermantap pemahaman kita tentang persoalan ibadah, maka kita mesti belajar fikih. Fikih yang diajarkan mazhab dari Imam Hanafi, kemudian mazhab Imam Malik, ke mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Kemudian masalah akhlak. Maka kita tentu para ulama menganjurkan, ada juga ulama yang menjadi rujukan ketika kita belajar akhlak. Ada akhlak tasawuf Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dan Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi. Baik anak-anak sekalian, jadi tujuan daripada perbaikan akhlak, karena ini merupakan materi saya tentang masalah akhlak,
Pada pertemuan kemarin pada saat kita MPLS, saya sudah membahas tentang akhlak, bahwa akhlak itu berasal dari hati berasal dari dalam hati, dan memang ada satu hadis Nabi bahwa ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Kalau daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Rusak kata-katanya, rusak ucapannya, rusak tingkah lakunya. Tapi kalau baik akhlak, baik hatinya, maka baik semuanya. Apa itu? Kata Nabi, wahiyal qalbu, itulah hati. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya kita mesti memperbaiki hati kita, karena hati itu adalah merupakan dialah yang menjadi raja sebenarnya dalam diri kita. Dialah yang memerintah kita. Makanya kata Buya Hamka dalam bukunya, wajah atau ucapan adalah merupakan cerminan daripada hatinya seseorang. Walaupun kita tidak tahu hati seseorang itu seperti apa, maka disinilah agama mengajarkan bagaimana kita mesti memperbaiki hati kita, bagaimana kita mesti menata hati kita. Maka diajarkan dalam agama, mesti dia dimasukkan dengan sifat-sifat mahmudah. Karena yang merusak akhlak itu sebenarnya nafsu. Dan nafsu itu, sifat nafsu itu ada 3. Ada namanya nafsu lawamah, ada namanya nafsu ammarah, kemudian ada namanya nafsu mutmainnah. Ada 3 nafsu. Tapi sebenarnya 1, tapi sifatnya 3. Nah inilah yang mesti dikontrol pada diri kita. Maka dijelaskan oleh para ulama, kita mesti riyadhah, kita mesti latihan. Bagaimana kita mengendalikan nafsu kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bila ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kalau nanti anandaku kembali berkumpul di asrama, terutama yang kelas 10 masuk di asrama nanti, bergabung di asrama, terus ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka disitulah teruji hati kalian, bagaimana kalian menghadapi sifat-sifat seperti itu. Maka tujuan daripada perbaikan akhlak itu adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah. Jadi itu tujuan perbaikan akhlak. Bahwa kita berusaha membersihkan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah. Sehingga hati menjadi suci bersih. Bagaikan cermin yang dapat menerima nur atau cahaya. Itulah sebabnya ada doa yang diajarkan oleh para ulama supaya hati kita itu bersih. Allahumma tahhir qalbi. Misalnya riya. Allahumma tahhir qalbi minar riya. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat-sifat riya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari segala sifat-sifat munafik. Kita selalu diajarkan untuk bagaimana kita berdoa kepada Allah sambil kita berusaha riyadhah, kita berusaha latihan dalam hal mengolah dan membersihkan hati kita. Karena tujuan daripada perbaikan akhlak adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati itu menjadi suci bersih. Ingat ananda sekalian, sebenarnya hati itu suci, bersih. Dia seperti kertas, ini seperti kertas yang putih. Kenapa? Hati itu oleh para ulama dijelaskan, Allah menempatkan iman ke dalam hati seseorang. Jadi sinyal Allah sebenarnya itu, sinyal Allah itu ada dalam hatinya manusia. Makanya Allah itu tidak pernah berhenti memberikan, Allah tidak pernah berhenti menurunkan hidayah, petunjuk kepada manusia. Tetapi ketika hati itu kotor, ketika hati itu tidak bersih, maka pada saat itulah petunjuk-petunjuk itu tertutup oleh tirai, tertutup oleh tabir, sehingga kita tidak mampu mendengarkan suara-suara bisikan yang Allah masukkan atau Allah tunjukkan ke dalam hati kita. Maka disinilah kita mesti latihan. Tapi sebelum nanti kita akan coba bagaimana, kita akan membahas bagaimana cara-cara latihan itu, tapi yang perlu kita kenali dulu adalah sifat-sifat yang tidak baik yang dapat mengotori hati kita. Kita perlu dulu mengenal yang mana sifat-sifat yang tidak baik. Yang pertama, sifat-sifat tercela
yang dapat mengotori hati manusia ada namanya hasad, yaitu iri hati. Iri hati. Kemudian yang kedua, haqqad. Artinya haqqad adalah dengki atau benci. Kemudian sifat tercela yang ketiga ada namanya su'uzon, yaitu berprasangka buruk. Jadi semua ini sifat-sifat yang tidak baik yang dapat mengotori hati manusia. Kemudian selanjutnya ada namanya kibir. Kibir itu artinya sombong. Ada lagi sifat seperti ujub. Ujub itu artinya merasa sempurna diri dari orang lain. Jadi kalau kita merasakan dalam diri kita ini lebih baik daripada orang lain, kita merasa lebih sempurna daripada orang lain, kita merasa lebih cantik daripada orang lain, kita merasa lebih kaya dari orang lain, maka sebenarnya itu adalah merupakan bibit-bibit daripada sifat ujub. Dan apa kata Nabi? Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya misqala zarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya walaupun sebutir debu, seperti sebutir debu kesombongan di dalam hatinya. Tetapi ada orang yang bertanya, kalau misalnya ada orang mengatakan, saya punya motor yang baru, saya punya laptop yang baru, apakah itu orang sombong? Kata para ulama, bukan sombong. Itu bukan sombong. Yang dikatakan sombong itu, pertama, orang itu dikatakan sombong kalau dia tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, orang itu dikatakan sombong kalau dia jelas-jelas salah tapi tidak mau mengakui kesalahan itu. Seperti contohnya, jelas Fir'aun itu menganggap dirinya lebih baik sehingga memperlihatkan dirinya Rabbul A'la. Saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka itu adalah kesombongan yang sangat luar biasa yang dilakukan Fir'aun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada lagi sifat tercela yang dapat mengotori hati namanya riya. Riya itu artinya mempamerkan kelebihan yang ada pada diri kita, mempamerkan kelebihan yang ada pada diri kita. Kemudian sifat selanjutnya yang dapat mengotori hati ada namanya sum'ah. Sum'ah. Yang namanya sum'ah yaitu memperdengar-dengarkan, menceritakan apa-apa yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan, lalu kita ceritakan, kita perdengarkan kepada orang lain. Itu namanya sum'ah. Kemudian ada namanya bukhul atau kikir. Terus selanjutnya ada lagi sifat tercela yang dapat mengotori hati, yaitu hubbul mal, kebendaan atau terlalu cinta kepada materi. Kemudian ada lagi namanya namimah, yaitu suka menceritakan kejelekan orang lain di belakang orang lain. Kemudian ada kisib atau dusta, dan ada lagi satu khianat, yaitu munafik. Nah, sifat-sifat tercela inilah yang dapat mengotori hati kita, sehingga pada saat sifat-sifat ini bertahta dalam jiwa kita, bersemayam dalam hati kita, di saat anandaku belajar, di saat anandaku mendapat nasihat, di saat anandaku mengharapkan petunjuk pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, maka semua itu akan tertutup oleh tabir. Itu akan tertutup oleh tirai. Kenapa? Karena la yahdi, tidak ada petunjuk bagi orang yang zalim. Tidak ada petunjuk bagi orang yang fasik. Tidak ada petunjuk bagi hati yang kotor. Nah, disinilah perlunya kita mesti menata hati kita, memperbanyak berzikir kepada Allah. Setelah kita berzikir, kita mencoba untuk selalu membaca istighfar, membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, setelah kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan seperti zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, maka pada saat itu kita coba masukkan sifat-sifat yang baik dalam hati kita. Misalnya seperti sabar, seperti ridho, seperti ikhlas, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang terpuji. Jadi ini anak-anak sekalian yang mesti kita lakukan, karena ini saya sengaja bahas ini di awal, karena biar bagaimana kita belajar,
siapapun yang mengajar kita, kalau hati ini bermasalah, kalau hati ini kotor dari sifat-sifat yang tadi yang saya sebutkan, maka yakinlah Allah tidak akan memberikan petunjuk ilmu kepada kita. Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya, dan Allah hanya menembakkan cahaya itu ke dalam hati orang yang hatinya bersih. Itulah sebabnya selalu kita berdoa tadi, ya Allah bersihkan hatiku dari sifat-sifat yang tercela. Ya Allah bersihkan hatiku dari sifat-sifat mazmumah. Ya Allah bersihkan hatiku dari segala sifat-sifat yang tidak baik yang dapat mengotorinya. Maka perbanyaklah, kita coba latihan dengan latihan kesabaran, kita coba latih diri kita dengan ridho, kita coba latih diri kita dengan ikhlas dan lain sebagainya. Ini ananda sekalian. Ananda sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu pembina yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi manusia itu disempurnakan kejadian manusia itu. Jadi bentuk kesempurnaan kejadian manusia adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah masukkan, Allah ilhamkan dua sifat. Sifat yang pertama yang Allah masukkan dalam diri kita ada namanya fujuraha, sifat yang tidak baik. Kemudian sifat yang kedua ada namanya wa taqwaha, sifat yang baik. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia itu kita berdiri di dua simpang jalan. Simpan jalan ke kanan, simpan jalan ke kiri. Simpan jalan kanan itu adalah kebaikan, ketakwaan. Simpan jalan ke kiri adalah keburukan. Makanya kita itu sebenarnya setiap saat dihadapkan kepada pilihan, dua pilihan. Saya kasih contoh, ketika anandaku nanti masuk asrama, masuk waktu maghrib, maka di dalam hati itu berkecamuk dalam hati kita. Sisi kebaikan itu berkata, silahkan kamu ke masjid, mengikuti kegiatan maghrib isya. Tapi di sisi lain ada nanti sifat-sifat fujuraha, setan berbisik dalam hati, tidak usah kamu pergi, jangan kamu pergi. Ini selalu berperang dalam hati kita. Makanya kata Nabi, ketika kembali dari perang Badar, peperangan yang paling besar yang pernah dihadapi oleh Nabi, dan Rasulullah memperoleh kemenangan, pada saat itu semua sahabat berteriak, hore, Allahu Akbar, kita menang. Lalu Nabi dia balik ontanya, kemudian dia berkata, sebenarnya kita kembali dari perang yang paling kecil menuju perang yang paling besar. Lalu sahabat heran, karena perang Badar itu adalah perang yang paling besar. Sahabat lalu bertanya, adakah perang yang lebih besar dari ini ya Rasul? Kata Nabi ada. Apa itu? Berperang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya saya katakan Ananda, dimanapun Ananda pasti selalu dihadapkan kepada ini. Bukan hanya sebagai status kalian pada saat sebagai pelajar, di mana kalian ketika pagi hari, subuh hari, selalu dihadapkan. Hatimu selalu berbisik, silakan dia selalu berbisik supaya kita pergi kepada kebaikan. Tapi di sisi lain dalam hati kita ada juga bisikan. Maka yang mana yang mendominasi, yang mana yang kita ikuti, maka sebenarnya itulah jati diri kita. Ketika kita mengikuti nilai-nilai kebaikan, ketakwaan itu, maka pada saat itu tertindislah, kalahlah sifat-sifat buruk itu. Tapi ketika keburukan itu, setan, iblis yang menguasai kita, maka pada saat itu nilai-nilai kebaikan itu dikalahkan oleh itu. Maka yang muncul adalah sifat hewan pada diri kita. Nah, makanya ini mesti dipelajari ini, mesti anandaku belajar tentang hati, mesti anandaku belajar tentang persoalan ini, apa saja yang mengotori hati kita, apa saja yang bisa memperbaiki hati kita, mesti kita lihat. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan pelajaran yang kalian lakukan. Jangan heran, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun kita belajar, sudah 4 tahun kita belajar. Ilmu yang kita pelajari dari Bapak Ibu guru, setiap saat kita dapat nasihat, subuh dapat nasihat, bukan hanya dari pembina asrama, pembina keagamaan, bahkan Bapak Kepala Sekolah kadang turun memberikan nasihat kepada kita, guru-guru lain di kelas memberikan nasihat. Kadang-kadang nasihat itu tidak mempan. Kenapa? Karena hati kita sebenarnya, kuncinya dari hati kita. Kuncinya dari hati. Nah, oleh karena itu, ananda sekalian, kalau memang anandaku ingin baik, kalau kalian ingin memang menjadi siswa atau peserta didik yang berkualitas, sebagaimana motto kita, unggul, cerdas, berkarakter, unggul, kata unggul ini yang saya garis bawahi, kalau anandaku ingin menjadi orang yang unggul, maka mesti ini dulu yang diperbaiki hati kita. Karena bagaimana kita bisa menerima pelajaran dengan baik kalau hati kita bermasalah? Bagaimana kita bisa menerima pelajaran dengan baik kalau hati kita sendiri tidak mencintai pelajaran itu? Maka ini mesti dulu yang ditata oleh kita, yang kita mesti lakukan.
Makanya biasa itu kalau di awal-awal tahun pelajaran, saya biasa mengajak anandaku berzikir, saya biasa mengajak anandaku kita beristighfar, kita mohon ampun dalam rangka membersihkan hati sebelum kita mengawali kegiatan kita dalam kegiatan tahun ajaran baru. Karena kenapa? Kotor hati kita, kotor pikiran kita, jangan harap yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari itu akan tinggal dalam diri kita. Bisa saja hari itu kita tahu, hari itu kita hafal, tapi 1 minggu kemudian hilang begitu saja. Kenapa? Penyebabnya karena hati kita bermasalah. Makanya tolong anandaku dengarkan baik-baik ini, amalkan baik-baik ini, selalu kita latihan membersihkan. Makanya selalu kita beristighfar. Karena istighfar itu adalah salah satu alat atau zikir yang dapat membersihkan hati. Nabi Muhammad sendiri berkata dalam satu hadis, Inni la astaghfiruka ilallah. Saya itu bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah lebih 70 kali sehari semalam. Ada hadis yang lain mengatakan Nabi Muhammad itu bertobat kepada Allah lebih 100 kali sehari semalam. Padahal Nabi Muhammad itu manusia yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, sudah dijamin keselamatannya. Kalau ada dosa sudah diampuni oleh Allah. Ternyata Rasulullah sendiri karena berusaha, saking dia berusaha membersihkan hatinya, maka Rasulullah tidak pernah berhenti untuk beristighfar. Makanya ini anandaku sekalian, tolong diperhatikan baik-baik ini, karena perbaikan akhlak itu pada hakikatnya adalah bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati kita. Saya sudah menyebutkan tadi sifat-sifat yang mengotori hati. Maka apa kata Allah di dalam surah Asy-Syams? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang yang mengotorinya. Kalau kita mau disuruh memilih antara beruntung dengan celaka, saya yakin tidak ada di antara kita yang mau celaka. Pasti kita ingin memperoleh yang namanya keberuntungan. Nah, oleh karena itu Ananda, untuk mendapatkan keberuntungan ini, maka syarat yang mesti kita lakukan adalah kita mesti riyadhah, kita mesti latihan membersihkan segala sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kita. Melalui latihan terus, jangan kita mau kalau misalnya kita sudah mencoba sabar, tiba-tiba karena biasanya kalau kita latihan sabar, kalau kita berusaha untuk sabar, menahan emosi, menahan perasaan, pada saat kita coba latihan seperti itu, Allah juga turunkan ujian. Misalnya kalau di rumah kita mau mencoba sabar, tiba-tiba kalau kita punya adik, mau pakai kering adik tadi rumah. Kadang kalau kita coba latihan sabar di asrama, ada teman yang suka usil kepada kita. Sebenarnya tanpa kita sadar, Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kesabaran kita pada saat itu. Makanya ketika kita sudah mencoba memulai, lalu kita jatuh lagi, tersungkur lagi, maka pada saat itu bangkit lagi. Ibarat kita naik ke atas tangga, pada saat kita sudah berada di pertengahan tangga, tiba-tiba kita terpeleset jatuh, maka naik lagi, berusaha sekuat tenaga. Maka saya katakan, ada motto yang saya coba sampaikan itu khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama. Hidup ini adalah sebuah proses perjuangan menuju kepada perubahan yang lebih baik. Kita harus selalu berusaha berubah. Misalnya anandaku, makanya anandaku yang kelas 10 ini, anandaku yang kelas 11 ini, anandaku yang kelas 12 ini, kalian mesti sadarkan diri kalian. Kalian mesti tanamkan kesadaran bahwa yang kelas 10 harus sadar bahwa kok ini bukan lagi SMP. Yang kelas 11 mesti sadar kok ini bukan lagi kelas 10. Yang kelas 12 mesti sadar kok ini bukan lagi kelas 11. Artinya harus ada peningkatan, harus ada perubahan dalam diri kita. Makanya itu Allah, para ulama mengajarkan doa kepada kita, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang maha membuka, wahai Allah yang maha mengubah keadaan, ubahlah keadaanku dari segala aspek menuju kepada keadaan yang lebih baik. Karena memang apa kata Nabi, kalau ada orang itu sama tahun lalu dengan tahun ini, kalau ada orang sama tahun lalu dengan tahun ini, itu orang yang rugi. Kalau ada orang tahun lalu lebih baik daripada tahun ini, itu orang celaka. Tapi kalau ada orang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang kemarin, maka kata Nabi, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang bahagia. Makanya, anandaku sekalian, kita harus berjuang, kita harus berusaha memperbaiki diri kita. Dan yang namanya membina mental, membina pribadi, itu tidak mesti bahwa kita mesti melalui dari pengalaman hidup saja kita bisa belajar bagaimana kita ini. Makanya usahakan anandaku sekalian, usahakan dalam satu hari, usahakan ada sekitar 10 menit. Kalau lama sekali 10 menit, minimal ada 5 menit.
kita gunakan dalam satu hari itu kita mencoba merenung. Apakah pada saat kita mau tidur, kita coba merenung. Apa yang sudah kita lakukan, mulai kita bangun sampai kita mau tertidur. Apa kesalahan yang kita lakukan? Apa kekurangan-kekurangan yang kita lakukan? Kalau ada kekurangan, kita mampu menemukan, oh ini kekurangan yang saya lakukan. Mulai saya bangun sampai saya terduduk mau tidur ini, oh ini kesalahan yang maka pada saat itu angkat tangan mohon ampun kepada Allah. Maka diajarkan para ulama, bagus sekali itu kalau kita sholat tobat sebelum kita tidur. Bagus sekali kalau kita sholat tobat. Kenapa? Memohonkan ampun semua kesalahan yang kita lakukan mulai dari kita bangun. Nah, yang kedua, pada saat kita termenung tadi, pada saat kita mencoba mengintrospeksi diri kita, mulai dari kita bangun sampai kita tertidur, ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada hal-hal yang positif yang kita lakukan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati, sabit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinika wa ala ta'atika, dalam agamamu, dalam ketaatan, dalam kebaikan-kebaikan. Dalam surah Ali Imran ayat 8 Allah mengajarkan keteguhan hati, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah mengajarkan, karena kenapa? Hati itu begini bolak-balik. Makanya tidak ada yang bisa meneguhkan hati kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Abu Bakar sendiri berkata, jangankan orang lain, jangankan hatinya orang, hati kita sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar, jangankan hatinya orang, hati kita sendiri tidak boleh kita terlalu percaya. Kenapa? Karena hati itu bolak-balik. Hati itu bolak-balik, kadang baik, kadang jelek, kadang sadar, kadang tidak sadar lagi, kadang rajin, kadang malas. Begitulah hati kita. Dan yang membuat hati itu teguh adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya anandaku sekalian, mari di saat kita menghadapi sesuatu, pilihlah, karena kita selalu dihadapkan. Tadi saya katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang baik, pilihan yang jelek. Mau pergi sekolah atau mau tidak pergi, mau pergi masjid kalau maghrib atau maghrib isya belajar atau subuh, atau tidak mau pergi, sebenarnya yang menentukan diri kita. Yang menentukan, tetapi anandaku sekalian, pikirkan akibat dari apa yang akan terjadi dari setiap. Karena kenapa? Setiap pilihan yang kita ambil pasti ada akibat, dan setiap akibat pasti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih kebaikan, insya Allah, makanya di akhirat itu cuma dua tempat di akhirat. Ada namanya surga, ada namanya neraka. Tidak mungkin ada orang tinggal di antara dua tempat ini. Kalau kita masuk surga, tidak mungkin kita masuk neraka. Tapi kalau kita masuk neraka, tidak mungkin kita masuk surga. Kecuali umatnya Nabi Muhammad. Insya Allah umatnya Nabi Muhammad itu, karena itu jaminan dari Allah, semua umatnya Nabi Muhammad pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia penuh dosa. Cuma tetap akan di blender dulu di dalam neraka. Baru setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini sekedar pengantar dulu buat Anda sekalian. Mudah-mudahan pengantar awal yang saya sampaikan ini nanti kita akan coba kembangkan bagaimana kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada malaikat dan Nabi Muhammad, bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan, bagaimana itu sifat-sifat terpuji, kita mengenal sifat terpuji tadi, sifat tercela, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan Maghrib Isya berikutnya. Karena waktu yang membatasi kita, sebagaimana yang disampaikan Pak Saifuddin tadi, jam 7.20, dan kalau di rumah sudah sampai jam 7 lewat 18 menit. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Pak Saifuddin. Terima kasih. Fabi'ai ala irabbikum atukasiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan kepada kita, karena keterbatasan waktu, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, satu atau dua orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya setelah narasumber atau ustaz kita memberikan pencerahan, kita buka babakan pertanyaannya, satu atau dua lah. Boleh juga melalui chat ya, di apalagi namanya, di Zoom ini. Ya silakan kalau ada. Gali mungkin mau bertanya, silakan. Tidak, Pak. Tidak. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan, Nak.
Ya, malu-malu. Terutama kelas 10. Tidak ada bahasa. Ya. Kelas 10 ada yang mau bertanya? Silakan aktifkan mic-nya. Lalu kemudian silakan mengajukan pertanyaan. Saya lihat ada tadi yang dari siapa ini ya? Aswan yang dari Malaysia aktif juga. Silakan kalau ada. Jadi sekedar informasi bahwa anak-anakku sekalian, kegiatan kita insya Allah akan berlanjut nanti di setiap malam ya. Insya Allah malam berikutnya besok akan diisi oleh Ustaz Mursalim. Kemudian besoknya Ustaz Muiz kembali. Kemudian Ustaz Mursalim lagi. Kemudian untuk malam Jumat dan malam Sabtu akan diisi oleh pembina asrama tentang kegiatan-kegiatan keasramaan dan bagaimana kegiatan-kegiatan kita mulai dari bangun, tidur, kemudian kegiatan di musala dan sebagainya. Aktivitasnya. Oke ya, kalau tidak ada yang bertanya, siapa tahu Hanum Salsabila mau bertanya, silakan. Ya, Ya, silakan. Hanum. Tidak, Ji, Pas ya. Ada Ji. Siapa lagi? Oh ya. Oke, kalau tidak ada, saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa untuk pengurus Remus dan pengurus asrama silahkan dijadwal. Nanti akan saya kirimkan, Ibu pembina asrama akan mengirimkan jadwal yang sudah diatur dan nanti kalian siapkan siapa yang akan menjadi host dan moderator. Nanti kita akan latihan Kami nanti subuh. host ya. Untuk subuh ada juga jadwalnya, tapi sementara baru dibikin dulu di sisin ya. Ya, lebih enak kalau subuh yang gantian nanti yang ceramah adalah siswanya. Siswa SMA 11 yang Ya, gantian seperti selama ini kalau di musalla. sama ini. Jadi subuhnya, kemudian bergantian juga bahasa Inggrisnya, vocabnya. Jadi malam ini, subuh ini ceramah 2 orang, kemudian besok bahasa Inggris lagi. Ya, nanti akan diatur oleh eskul bahasa Inggris bekerja sama dengan asrama bagian bahasa yang akan mengatur jadwalnya. Oke, saya kira itu pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Abdul Muiz, SPDI MPD, yang telah tadi memberikan tausiah kepada kita semua. Ini sebagai awal, mudah-mudahan nanti berikutnya akan lebih lancar lagi dan aktivitas kita akan semakin baik ya. Untuk YouTube saya tutup ya, yang ada di anak-anakku sekalian yang ada di YouTube saya tutup sekarang.